Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 4 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang ziarah kubur yang didasarkan atas teks Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Hari ini dunia sungguh sunyi, sepi, dan lengang. Matahari seakan enggan bersinar. Bumi tidak lagi bergemuruh. Lautan tampak tenang tanpa bergoyang. Tidak ada orang hilir mudik di jalan-jalan. Semesta alam benar-benar tergolek dalam keheningan. Yesus telah mati. Tubuhnya kini terbaring di dalam kubur. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, tempat penantian. Apa yang terjadi pada hari Sabtu ini? Ketika badan Yesus terbaring dalam kubur, jiwanya pergi kemana? Marilah kita sejenak melihat syahadat yang biasa kita nyatakan. Di sana disebutkan, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Nah, kita berhenti di sini. Yang turun ke tempat penantian. Berarti pada saat tubuhnya terbaring di dalam makam tersebut, Yesus diyakini oleh gereja pergi ke tempat penantian. Apa itu tempat penantian? Supaya kita dapat membayangkan sejenak yang dimaksudkan dalam syahadat tersebut. Hal ini adalah konsep iman Katolik yang didasarkan pada urutan waktu. Ketika Yesus belum naik ke surga, berarti pintu surga masih tertutup. Satu-satunya yang bisa membuka pintu surga itu adalah Yesus. Kalau Yesus masih ada di dunia, tubuhnya masih dalam kubur, berarti pintu surga belum dibuka. Kalau demikian adanya, lantas bagaimana nasib orang-orang yang zaman dahulu telah hidup benar, mengikuti kehendak Allah, dan berjuang mati-matian untuk sungguh bersatu dengan Allah? Disinilah yang bisa sedikit menjelaskan. Mereka itu atau jiwa mereka yang telah mati, jiwa mereka orang-orang benar yang berada di dalam perjanjian lama yang telah mati, ada di suatu tempat yang disebut dengan tempat penantian. Kalau dalam bahasa lainnya disebut limbus patrum. Inilah ruang tunggu sebelum masuk ke surga. Tempat menunggu Yesus membuka pintu. Sehingga ketika Yesus masuk dalam kubur, ia pergi ke tempat penantian. Disitulah sebenarnya Yesus menjemput mereka orang-orang yang benar itu untuk masuk ke dalam surga. Kenapa mesti berada di tempat penantian? Sebagai orang benar, tentu mereka tidak masuk ke dalam neraka. Jadi nunggunya tentu tidak nunggu di neraka, karena orang ini orang benar. Orang-orang itu orang-orang yang mengikuti kehendak Allah. Namun mereka juga tidak bisa masuk surga karena
Pintunya belum dibuka oleh Yesus. Dengan demikian, Yesus turun ke tempat penantian dengan maksud menjemput mereka. Kalau mau kita mendasarkan dalam kitab suci, kita bisa melihatnya di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai 20. Dan kemudian Yesus memimpin mereka menuju ke surga, memimpin jiwa mereka menuju ke kebahagiaan yang abadi. Itulah kira-kira yang bisa kita temukan dengan tempat penantian. Sekarang mari kita masuk ke tentang ziarah kubur. Pada saat mati, badan Yesus ada di kubur, sementara jiwanya pergi ke tempat penantian. Lantas untuk apa para perempuan itu datang ke kubur Yesus? Atau kita bisa bertanya, kalau demikian apa faedahnya pergi menabur bunga atau berdoa di kuburan atau di kolumbarium? Mari kita sejenak melihat di dalam kitab suci. Dalam Injil Matius dituliskan 3 perempuan yang pergi ke kubur Yesus, yakni Maria Magdalena, seorang perempuan yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Maria istri Kleopas, seorang perempuan yang pernah disebutkan berada di bawah salib Tuhan. Dan Maria Salome, janda Zebedius, disinyalir begitu, ibu Yakobus dan Yohanes. Ketiga perempuan ini datang ke kubur Yesus. Mereka datang karena mereka setia mengikuti Yesus. Dengan pergi ke kubur tempat jenazah Yesus dibaringkan, mereka ingin mengungkapkan kasih dan cinta mereka yang sedemikian besar kepada Yesus. Mereka mengalami dicintai oleh Tuhan. Maka kini mereka terdorong oleh cinta yang besar datang ke kubur untuk mengungkapkan perasaan cinta mereka kepada Yesus. Dalam tradisi pada waktu itu, tujuan pergi ke kubur adalah untuk mengurapi jenazah. Dan itu berarti perempuan-perempuan ini datang ke kubur untuk mengurapi jenazah Yesus dengan minyak wangi atau rempah-rempah. Minyak wangi itu berarti untuk menggagalkan keharuman yang buruk di tempat itu. Rempah-rempah supaya tubuh yang dibaringkan tidak membusuk atau dibebaskan dari serangga yang menyerang. Lebih daripada itu, tindakan ini merupakan penghormatan terhadap tubuh. Realitas ini bisa dimengerti apabila dikaitkan dengan tubuh kebangkitan. Manusia tidak akan mati selamanya. Sebab pada saatnya kelak, badan yang telah masuk ke tanah akan bangkit untuk bersatu dengan jiwa. Maka dalam syahadat pula dikatakan ada yang dinamakan kebangkitan badan. Jadi badan itu kemudian bangkit, bersatu dengan jiwa, sama seperti Yesus yang tubuhnya tetap berlaku bangkit dan akhirnya bersatu dengan jiwa. Dan itulah peristiwa kebangkitan badan di akhir zaman yang diyakini oleh gereja Katolik. Oleh karena itu ziarah kubur atau di zaman sekarang ada ziarah kolumbarium bisa dimengerti sebagai penghormatan terhadap tubuh yang nantinya akan mengalami kebangkitan. Tubuh memiliki tubuh yang dicipta oleh Tuhan itu tetap memiliki kekuatan keilahian. Karena nantinya inilah ia akan mengalami kehidupan yang kekal. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang ketiga. Saya sebut dengan lamentasi. Hari ini kita berada di hari Sabtu Suci. Kita bisa menyebut sebagai Sabtu Sepi. Kita masuk dalam kesepian hari dan keheningan hati seirama dengan Yesus yang mati dan kini masuk dalam kubur. Dalam keheningan seperti ini,
apa yang bisa kita lakukan? Dalam gereja Katolik pada pagi atau siang akan diadakan yang disebut atau dinamai dengan ibadat lamentasi. Kata lamentasi berarti ratapan atau duka cita. Segala duka yang menyentuh hati karena Yesus telah menderita dan mati. Ini mau mengungkapkan sebuah kedukaan, sebuah refleksi diri atas peristiwa yang terjadi. Semua itu ternyata terjadi bukan karena Yesus yang bersalah. Penderitaan dan kematian Yesus bukan karena Ia yang melakukan kesalahan, tetapi semuanya akibat dosa dan kesalahan manusia, dan itu bisa terjadi termasuk kita. Hidup kita yang salah dan dosa ini menjadi sebab utama Yesus menderita dan mati. Dialah kurban dan silih atas dosa-dosa kita. Maka disitulah kita semua sebenarnya diajak untuk merasakan situasi yang sungguh sulit ini dengan meratapi dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana ratapan dan tangisan para perempuan yang pergi ke kubur Yesus, kita hari ini diajak merenungkan diri masing-masing secara serius. Melalui mazmur yang kita nyanyikan, dalam doa keheningan sembari berurai air mata, derita dan kematian Yesus mesti menjadikan kita menyesali atas segala dosa dan kesalahan, sehingga kita melakukan sebuah perubahan. Dan akhirnya dari perubahan itulah yang akan membuat kegelapan hidup kita karena dosa menuju kepada terang rahmat Allah yang bangkit. Disitulah pula kita akan menemukan dari kematian menuju kepada kehidupan. Maka di waktu Sabtu yang sepi ini, tetapi juga Sabtu yang suci ini, kita diajak untuk sejenak meratapi hidup kita, supaya melalui kematian Tuhan kita diubah menjadi kehidupan. Semoga kita masuk dalam keheningan ini, dan dari situ mari kita melihat Tuhan yang ingin mengangkat kita dalam kehidupan yang abadi. Tuhan memberkati kita.